jumpa lagi dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 10. Kita sudah masuk di bab 7 yaitu dinamika partikel. Kita masuk bagian yang pertama, bagian A yaitu hukum-hukum Newton. Ya, seperti yang sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 8 SMP yang lalu, ya jadi ada hukum Newton ya yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Itu ada 3 hukum Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol atau tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka benda akan bergerak terus dengan kelajuan tetap pada garis lurus atau GLB atau tetap diam. Ya, jadi intinya hukum pertama Newton ini adalah suatu benda akan tetap mempertahankan kedudukannya. Kalau dia diam, dia akan tetap diam. Kalau dia bergerak lurus beraturan, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Nah, hukum pertama Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Ya, lembam atau inersia itu bahasa gampangnya atau bisa juga dibilang kemageran suatu benda, mager, malas gerak, jadi mereka mempertahankan kedudukannya. Nah, secara matematis itu dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ini memiliki dua pengertian ya. Kalau sigma F sama dengan 0, bendanya bisa tetap diam atau bendanya bergerak, tapi ingat geraknya itu bergerak lurus beraturan. Berarti bergerak dengan kecepatan tetap, tidak memiliki percepatan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis ditulis dengan A sama dengan sigma F per M. Ya, atau bisa juga ditulis sigma F sama dengan M kali A. Dengan A ini percepatan, satuannya meter per second kuadrat, sigma F resultan gaya, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram. Jadi di sini kita lihat bahwa percepatannya itu sebanding atau berbanding lurus dengan resultan gaya. Artinya semakin besar resultan gaya yang bekerja, maka percepatannya semakin besar. Dan A berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan yang dialami benda. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar tapi berlawanan arah. Disebut juga dengan hukum aksi-reaksi. Ya, sekali lagi hukum ketiga Newton disebut juga dengan hukum aksi-reaksi, yaitu jika kita memberikan gaya pada suatu benda, benda itu juga akan memberikan gaya yang sama besar kepada kita tapi berlawanan arah. Sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, B, yaitu macam-macam gaya. Yang pertama kita belajar dulu tentang gaya berat. Yang pertama gaya berat itu adalah gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi yang dialami oleh suatu benda. Ya, nah secara matematis ditulis dengan W, gaya berat sama dengan M kali G. W itu gaya berat atau berat benda, satuannya Newton, M massa, satuannya kilogram, G percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Yang perlu kalian ingat bahwa gaya berat itu arahnya selalu ke pusat bumi, jadi selalu ke bawah. Nah, misalkan satu benda ada terletak di atas bidang datar, maka tetap gaya beratnya ke bawah, W. Pada bidang miring, gaya beratnya ke bawah. Benda digantung, gaya beratnya ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu gaya normal. Nah, gaya normal, ketika benda terletak pada suatu bidang, maka bidang tersebut akan memberikan gaya pada benda yang arahnya tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau benda ada di atas sebuah bidang, maka bidang tersebut akan memberikan gaya pada benda yang arahnya tegak lurus bidang. Itu yang disebut dengan gaya normal. Misalkan benda ada di atas bidang datar, maka gaya normalnya begini. Ini perhatikan tegak lurus. Benda ada di bidang vertikal, begini, gaya normalnya seperti ini. Benda ada di bidang miring, gambar gaya normalnya seperti ini, ya, tegak lurus. Oke, jadi ingat gaya normal selalu tegak lurus bidang. Selanjutnya bagian ketiga yaitu gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu adalah gaya pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Misalkan benda A, B, C ya ditarik dan gaya F ke kanan. Lihat di sini dihubungkan dengan tali, maka di sini ada T1 ya. Ini anak panahnya A, gaya tegangan tali A terhadap B
Yang ke kiri itu yang B terhadap A. Di sini T2 G tegangan B terhadap benda C. Yang ke kiri ini G tegangan benda C terhadap benda B. Jadi di sini G tegangan talinya T1 dan T2. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, balok sedang diam di atas permukaan bidang datar. Jika massa balok 1 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka tentukan besar dan arah G normal. Jadi ini baloknya ada di atas bidang datar seperti ini, ada G berat ke bawah ya, W. Dan ingat G normalnya tadi adalah tegak lurus dengan bidang ya. Jadi seperti ini G normalnya. Nah, karena ini massanya 1 kg ya, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Berapa G normalnya? Benda dalam keadaan diam berarti sigma F sama dengan 0 ya. G normalnya arahnya ke atas, G beratnya arahnya ke bawah. Nah, kalau yang ke atas kita gunakan tanda positif, yang ke bawah negatif ya. Maka positif N dikurang W. Ini positif karena G normal arahnya ke atas. Ini negatif karena G berat arahnya ke bawah, begitu ya. Maka N sama dengan W. Maka N sama dengan W itu adalah M kali G ya. Maka ini jadi 1 kali 10, maka G normalnya 10 Newton. Jadi pada benda yang diam ya dan tidak ada G luar yang bekerja, maka G normalnya sama dengan G berat dari benda itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Balok sedang diam, massa balok 1 kg, G 10 meter per second kuadrat. Di sini ada F1 ke atas yang nilainya 10 Newton, F2 ke bawah nilainya 20 Newton. Besar dan arah G normal yang bekerja pada balok adalah, nah jadi di sini perbedaannya adalah ada G luar yang bekerja pada balok. Nah, berapa G normalnya? Ingat ya, di sini ada G berat W ya, baru ada G normal N. Nanti W itu M kali G. Benda dalam keadaan diam berarti sigma F sama dengan 0. Ingat yang tadi sudah membilang kalau G ke atas positif, G ke bawah negatif. Jadi sini G normalnya ke atas ya, positif berarti F1-nya juga ke atas berarti tambah F1. Ini F2-nya ke bawah berarti kurang F2. G beratnya ke bawah berarti kurang W sama dengan 0. Maka N tambah 10 kurang 20 kurang W itu M kali G ya, sama dengan 0. Berarti N tambah 10 kurang 20 negatif 10 ya, sorry. Ini negatif 10 kurang massanya 1, percepatan gravitasinya 10 ya. Berarti ini N kurang 10 kurang 10 sama dengan 0. N kurang 20 sama dengan 0, berarti G normalnya sama dengan 20 Newton. Jadi kita dapatkan pada kasus soal nomor 2 ini G normalnya adalah 20 Newton. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Benda sedang diam jika massa 1 kg dan G 10 meter per second kuadrat, tentukan besar G normal. Jadi di sini ada gaya ya 10 Newton diberikan pada benda, tapi gayanya membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Ya. Baru ada, ini berarti nanti gayanya kita proyeksikan dulu ya. Ini dia gayanya. Ingat ya proyeksi vektornya. Jadi sini sisi di samping sudut ya. Ini sini kita pakai F cos theta. Yang ini itu sama juga dengan sisi di depan sudut. Berarti pakai sin ya. Sini F sin theta. Ingat sekali lagi ada gaya berat ya W dan G normalnya itu ke atas ya karena tegak lurus. Oke, perhatikan karena gaya normalnya ini adalah gaya yang arahnya vertikal, maka kita hanya memperhatikan gaya-gaya yang arahnya vertikal pada kasus soal ini. Berarti gaya yang arah vertikal ada gaya apa saja? Ada gaya normal ke atas, ada gaya berat ke bawah W, dan ada F sin theta yang arahnya ke atas. Karena F cos theta ke kanan, berarti dalam hal ini F cos theta tidak dimasukkan ke perhitungan. Seperti itu ya. Kayak benda dalam keadaan diam berarti sigma F-nya sama dengan 0. Maka ini N, karena ke atas positif ya. Tambah ini ke atas F sin theta. Baru kurang W ya, karena W arahnya ke bawah. Sama dengan 0. Berarti N tambah 10 sin 37 derajat. Kurang W itu M kali G ya, sama dengan 0. Berarti N tambah 10 kali sin 37 itu 0,6 ya. Kurang 1 kali 10 sama dengan 0. Berarti N tambah 6
kurang 10 sama dengan 0, N kurang 4 sama dengan 0, berarti G normalnya adalah 4 Newton. Jadi untuk kasus soal nomor 3, G normalnya adalah 4 Newton. Ya, itu 3 nomor tadi adalah contoh soal untuk G normal ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat untuk tegangan tali. Perhatikan gambar. Di sini ada 3 benda bermasa M1 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg. Ditarik dengan gaya F 18 Newton ke kanan. Yang ditanya adalah tentukan nilai G tegangan tali T1 dan G tegangan tali T2. Ini kita pakai G-nya 10 saja. Oke. Sekarang kita lihat ya, ini dia. Pertama yang kita harus cari dulu adalah cari terlebih dahulu berapa percepatannya. Nah, pakai rumus apa? Ya, percepatannya kita pakai A sama dengan F per M total. Berarti ini adalah F per M1 tambah M2 tambah M3. G-nya 18 Newton dibagi masa 1 1, masa 2 2, masa 3 3. Berarti ini jadi 18 bagi 6 ya. Maka kita dapatkan percepatannya adalah 3 meter per second kuadrat. Ini kita sudah dapat percepatannya. Sekarang kita cari T1 dan T2-nya. Nah, untuk mencari T1, kita bisa tinjau benda 1. Ya, jadi ini tinjau benda 1. Pada benda 1, gaya yang bekerja hanya T1. Sekali lagi, pada benda 1, gaya yang bekerja hanya T1. Maka, rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Ya, sigma F-nya ini berarti cuma T1 ya. Jadi ini cuma T1. M-nya itu karena kita tinjaunya benda 1, maka M-nya M1 ya, kali A. Maka T1-nya jadi M1-nya 1 kg. A-nya tadi kita dapatkan 3. 1 kali 3, berarti T1-nya adalah 3 Newton. Jadi kita dapatkan T1 nilainya 3 Newton. Sekarang kita cari berapa besar T2. Kita bisa tinjau benda 2 ya, tinjau benda 2. Sekali lagi kita pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, permasalahannya adalah kalian harus mengerti gaya apa saja yang bekerja pada benda 2. Lihat di sini benda 2. Benda 2 dipengaruhi oleh gaya tegangan tali T1 ke kiri dan gaya tegangan tali T2 ke kanan. Berarti ada 2 gaya yang bekerja, yaitu T1 dan T2. T2 ke kanan ya, jadi kita pakai T2-nya nilainya positif. Ya, sekali lagi T2-nya positif, T1-nya ke kiri berarti negatif. Jadi kurang T1. Begitu ya. T2 ke kanan, positif, T1 ke kiri, negatif. Sama dengan, karena tinjau benda 2 berarti M2 kali A ya. Ini jadi M2 kali A. T2 kurang T1-nya tadi 3 ya. M2-nya itu 2 kg, A-nya itu 3. Berarti T2 kurang 3 sama dengan 6, maka T2-nya jadi 6 tambah 3, maka T2-nya jadi 9 Newton. Jadi kita dapatkan nilai T2-nya adalah 9 Newton. Nah, sekarang, kalau ini sebenarnya kita sudah dapat ya, T1 dan T2-nya nilainya berapa. Tapi kalau kita mau cari T2, ya pakai tinjau benda 3 juga boleh ya. Ini T2. Ini kita tinjaunya benda 3 ya. Tinjau benda 3. Sama kita pakai rumus sigma F sama dengan M kali A ya. Ini tarik ke kanan, maka nanti dia bergerak ke kanan ya. Tarik ke kanan, F-nya berarti positif. Nah, untuk gaya, sebelumnya pada benda 3 dia mengalami juga 2 gaya, yaitu F ke kanan dan T2 ke kiri. Berarti F2 positif, T2 karena ke kiri jadi negatif ya, kurang T2. Sama dengan M3 kali A. Kenapa M3? Karena tinjaunya benda 3. Berarti F2 18 kurang T2. M3-nya 3 kg kali A-nya itu 3. Ini 18 kurang T2 sama dengan 9. Berarti 18 kurang pindah 9 sama dengan T2. Jadi T2-nya kita dapatkan 9 Newton. Jadi di sini kita bisa lihat ya, T2-nya nilainya sama 9 Newton, baik kita mau tinjau benda 2 ataupun benda 3. Jadi kita dapatkan T1-nya 3 Newton dan T2-nya 9 Newton.